Kan Qatar sebelumnya 2019 menjadi juara. Nah, kadang kan Qatar sekarang jadi tuan rumah. Apakah Qatar bisa mempertahankan juara bertahannya, atau hanya sekedar tuan rumah dan tidak lolos di grup atau perempat final atau semifinal, kita tidak tahu teman-teman nanti. Ya kalau untuk kutukan kita lihat aja nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, dan rekan saya. Dan saya Yudi. Ya, dalam channel Gibahin Bola, ya, dimana informasi-informasi dari persepak bolaan kita ya, baik di timnas nasional, juga event-event youth. Nanti kita akan mengadakan gelaran cukup besar Piala Asia 2023, namun diselenggarakan di tahun 2024 ya. Karena kemarin ada sedikit COVID ya kayak. Betul. COVID dan juga mungkin ya baru bisa dilaksanakan bulan Januari. Sebenarnya kemarin sebelum 2023 mas ya, waktu itu bulan September kan kalau nggak salah. Diundur lagi ya. Diundur lagi betul. Sebenarnya tuan rumahnya bukan Qatar, Cina kan. Cina karena ya, Cina mengundurin diri karena dia COVID ya. Karena COVID jadi akhirnya Qatar yang ditunjuk menjadi juara Piala Dunia tuan rumah Piala Asia. Ya, Piala Asia 2024 di Qatar. Yang kita coba akan membahas ada sedikit berbagai kutukan gitu. Seperti itu. Tentunya sebelum kita bicara tentang kutukan nih, Piala Asia nanti 2023 itu kita diikuti sama sekitar 24 negara gitu ya. Tahun ini di Qatar kita 24 tim ya. Sama seperti yang 2019 24 tim. Itu regulasi berubah semenjak tahun 2019 ya. 2019 ya. Dulu kan 16, nah sekarang 24 tim. 24 ya, 24 negara yang diikuti. Jadi untuk tahun ini karena Qatar jadi tuan rumah ya kan. Yep. Jadi Qatar itu berada di grup A karena kan dia akan menjalani partai pertama ya. Iya, pada tanggal berapa 12 Januari ya. 12 Januari. Nah, Indonesia juga kebetulan kita ada di grup D. Yep. Bersama Irak terus Jepang. Ya, dan sebelumnya di tahun 2023 ini, di tahun 2019 itu ternyata yang menjadi juara Qatar ya. Qatar benar. Ya kan? Qatar. Nah, apakah nanti sebagai tuan rumah Qatar akan menjuarai kembali seperti itu? Di sini menariknya karena kita membahas tentang kutukan. Yep. Kutukan itu kan sebenarnya nggak lepas dari sepak bola ya mas. Yeah. Mau itu sepak bola, mau itu olahraga apapun, terutama sepak bola ini kutukan itu pasti terjadi. Yeah. Yaitu nomor punggung, banyak kan nomor punggung yang bisa dipakai dianggap sial ya, dan juga mungkin event-event yang udah jadi bahan pembicaraan orang ya. Nah di sini kita bahas juga kutukan apa aja nih yang terjadi selama di pagelaran Piala Asia. Nah, jadi untuk Qatar ini sebagai tuan rumah, ya apakah bisa mempertahankan gelarnya ya? Tapi untuk kutukan tersebut itu hanya sebatas mitos saja gitu ya? Apakah karena emang benar terjadi ya? Terjadi ya. Terbukti pada waktu Piala Dunia ya, itu Prancis dia berhasil mematahkan kutukan tersebut. Kalau Piala Dunia itu yang juara tidak mungkin 2 kali berturut-turut ya. Ternyata Prancis emang udah mematahkan mitos tersebut. Jadi Prancis bisa meyakinkan bahwa kutukan itu sebenarnya bisa dipatahkan. Ya. Nah, apakah ini di Piala Asia ya? Piala Asia apakah terjadi itu? Betul. Bisa dipatahkan mitos tersebut. Ya. Entah itu di 2024 ini di Qatar ataupun nanti Piala Asia berikutnya Mas. Nah, sebelum kita membahas masalah yang di Qatar, coba kita flashback ke yang di tahun 2011. Kan 2011 itu kita tidak ada juara ya di Piala Asia itu yang back to back, maksudnya itu Piala Asia yang juara kembali. Ya. Itu mulai dari sejak tahun 2011 ya. Iya, kadang itu pun dia berhenti sampai hanya di 16 besar berhenti. Terus di perempat final juga sudah berhenti. Jadi nggak ada yang melaju mulus ya sampai final atau final Mas ya. Dan kembali juara belum ada. Di tahun 2011 itu ya. Nah, pada waktu itu kan tepatnya di Indonesia nih ya, di Indonesia 2027 kan kita yang belum tahu 2007 ini Piala Asia kan diselenggarakan di 4 negara. Betul. Di Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ya. Nah, 2007 itu kebetulan yang jadi juara itu kan Irak. Iya. Nah, Irak itu menjadi underdog Mas dulu ya. Iya. Irak itu menjadi underdog yang tidak diunggulkan di Piala Asia 2027. Ternyata berbanding terbalik dengan apa yang diprediksi oleh orang ya. Maka Irak menjadi juara. Nah, perjalanan Irak menjadi juara sendiri pun tidak mudah. Tidak mudah, betul. Dia harus melewati fase-fase yang berat, fase-fase yang dikira orang tuh tidak mungkin lah untuk menjadi minimal untuk menjadi perempat final atau finalis lah. Ternyata
mereka bisa jadi juara. Ya, karena pada di Irak tersebut kan memang negara konflik ya pada waktu itu ya, di Irak ya. Dan juga persepak bolaan di Irak hitungannya masih perlahan-lahan untuk maju, ya, betul. Seperti itu. Nah, dengan digaungin dari pelatihnya lokal, ya Arkam Salman ya. Salman ya dulu. Itu Irak menjadi daya banget mas di 2007 itu. Sampai dia benar-benar bisa emang menjadi juara. Nah setelah itu tapi dia sebulan sebelumnya itu Arkam Salman dipecat. Dipecat. Nah setelah itu dia mengambil pelatih dari Brazil. Brazil itu Jordan Vieira. Seperti itu. Nah, semenjak jadi Jordan Vieira ini akhirnya bisa membawa Irak berbicara banyak dan juga menjadi juara ya mas ya. Iya betul sekali. Nah, tapi memang tahapan dia dalam melaju ke 16 besar ya grup itu tidak mudah ya. Iya. Pada waktu fase pertama pun dia melawan Thailand gitu ya. Thailand itu imbang dia. Pas Thailand aja pun kita belum tentu bisa menang Irak. Pas Thailand bisa menang Irak di partai pertama ya. Di 2007 kemarin ya. Di kandang Thailand juga. Dan yang kedua dia berhasil menggilas Australia dengan ya istilahnya walaupun dia mencapai hasil seri yang pertama, jadi mental dia mungkin sudah kuat ya. Betul ya. Yang kedua dia menggilas Australia dengan skor 3-1. Iya, luar biasa. Dalam arti Irak di sini dia langsung ketemu Australia yang notabene Australia sendiri pemain-pemain yang luar biasa, juga pernah langganan di Piala Dunia juga ya. Dan Irak pada waktu itu memang dalam perjalanan tahap menuju kebagusan untuk kemajuan bolanya. Nah, kemudian yang ketiga, partai ketiga ini yang menentukan di grupnya Irak ini ditanimbang oleh Oman. Iya. Nah, tapi untuk hasilnya ini dua kali seri dan 1 kali kemenangan itu tidak cukup untuk Irak untuk melaju ke fase berikutnya ke perempat final ya. Iya, nilainya 3 tambah 1 ya. 3 tambah 2 6. 3 tambah 2 5. 5 ya. Udah cukup ya. Jadi runner up ya di grupnya waktu di Piala Asia 2007 ya. Nah, setelah lolos, kemudian dia ketemu dengan Asia Tenggara, Vietnam. Kayak gitu. Dan salah satu tuan rumah ya. Tuan rumah dari Piala Asia tentunya. Lolos Vietnam ke fase perempat final, ketemulah Irak. Nah, Irak dengan tidak ada kesulitan yang berarti dan mainnya nyaman ya. Mengalahkan Vietnam 2-0 pada waktu itu di 2007 ya teman-teman ya. Di perempat final. Nah, setelah melibas Vietnam 2-0, Irak kemudian bertemu dengan Korea Selatan di semifinal. Dan itu pun debut yang cukup seru ya. Itu sebenarnya di luar ekspektasi dari pelatih mungkin, dan juga rakyat Irak tuh bangga banget karena dengan lolos ke semifinal pun mereka sudah euforia sudah tinggi sampai merayakan pesta di Baghdad ya. Sampai akhirnya ada ledakan waktu itu di kota Baghdad tersebut ya. Jadi menyebabkan korban ya. Nah akhirnya Korea Selatan di semifinal itu pun tidak mudah bagi Irak ya. Karena Korea Selatan tim besar, tim benar-benar emang yang benar kuat. Ternyata bisa ditahan imbang sampai menit 120 sampai adu penalti dengan oleh Irak. Itu prestasi yang luar biasa banget bagi Irak ya. Akhirnya dimenangkan sama Irak seperti itu. Nah, di final sendiri dia bertemu dengan Arab Saudi. Timur Tengah juga ya. Arab Saudi juga masuk tim kuat juga dengan. Nah, di final lawan Arab Saudi itu Irak berhasil menang dengan Arab Saudi. Nah, makanya dari semifinal pun mungkin pelatih sudah yakin bahwa Irak bisa menjuara, dan itu juga tim underdog yang tidak diprediksi sama mungkin pecinta sepak bola ya, yang berhasil meraih prestasi di ajang sebesar Piala Asia masa 2007 ya. Nah, setelah dia menjadi juara dan mengalahkan Arab Saudi di final, kita beralih ke 4 tahun berikutnya, itu di 2011. Nah, di mana itu tuan rumahnya yaitu Irak, karena memang tuan rumah itu Qatar. Qatar ya. Tuan rumahnya Qatar. Nah, jadi 2011 itu tuan rumahnya Qatar. Nah, Irak ini sudah punya pegangan kalau dia itu menjadi label juara bertahan. Jadi motivasi dia tuh untuk mempertahankan juara di Piala Asia 2011 dengan tekad yang semangat. Berangkat ke Qatar ya. Dan juga tim-tim yang kuat itu juga kaptennya ya Yunus Mahmud ya, yang lalu memperkuat dari timnas Irak yang juara masih pertahankan. Namun dari
pelatih beda lagi. Iya, beda lagi. Brazil lagi. Dan bukan dari Jerman. Dari Jerman. Itu namanya Wolfgang Sitka. Wolfgang Sitka itu mantan pelatih Bahrain dan juga pelatih dari Liga Jerman ya. Wolfsburg ya Mas. Wolfsburg ya, betul. Mungkin pelatih ini bukan pelatih sembarangan. Iya. Karena dia dengan antusiasnya ingin mempertahankan gelar juaranya ya, sehingga dia memperbaiki merekrut pelatih yang lebih baik tentunya ya. Tapi di fase grup pertama dia kalah lawan Irak. Ya lawan Iran ya. Itu kalah lawan Iran ya, bisa dibilang karena mungkin Iran waktu itu performanya lebih bagus ya Mas. Iran. Tapi di pertandingan berikutnya mereka dua pemain berikutnya itu menggilas Korea Utara dan Uni Emirat Arab seperti itu. Jadi dua kemenangan diraih oleh Irak setelah kalah dari Iran. Iya. Berarti dia memperoleh poin 6, cukup untuk menjadi runner-up menemani Iran ya sebagai juara grupnya masuk ke 16 besar. Ke final lagi. Betul. Final lagi. Final mereka ketemu dengan Australia. Nah, disinilah perjalanan kita dari Irak yang notabene juara, jalannya ingin mempertahankan juaranya. Mitos kutukan ini ya bukan terjadi ya, mungkin kita berpikiran apakah ini mitos, ini terjadi di Irak di tahun 2011. Karena Irak lawan Australia itu, Irak tidak bisa berbicara banyak dan tidak lolos di perempat final karena dikalahkan oleh Australia. Iya, dan kalahnya pun juga sangat disayangkan gitu ya. Itu sempat mencapai perpanjangan waktu. Menahan babak kedua, menahan serangan dari Australia. Waktu itu masih diperkuat oleh pemain Eropa kayak Mark Schwarzer itu dari kipernya dan juga Harry Kewell. Harry Kewell aja pemain bintang di Liverpool ya. Nah, dan apesnya itu di menit ke 118 itu sundulan Harry Kewell itu menggoyahkan lawan, menguburkan mimpi Irak untuk melaju ke final ya, di final lagi. Nah, untuk istilahnya untuk bisa mempertahankan lagi. Nah, akhirnya dari situ Irak terhenti dan fokuslah untuk mempertahankan juara bertahan dari Irak di tahun 2007 ya teman-teman ya. Ya, dari tahun 2011 itu yang jadi juara Australia kan? Australia setelah mengalahkan Jepang ya. Jepang bisa dikalahkan oleh Australia dengan 1-0 di final ya Mas ya. Oh, sorry. Maksudnya yang juara justru Jepang ya? Oh, justru Jepang ya. Jepang mengalahkan Australia 1-0. Nah, pada waktu itu Jepang itu dilatih oleh pelatih kawakan ya, Alberto Zaccheroni, pelatih Italia. Betul. Kayak gitu. Sehingga Jepang yang juara ya. Juara di 2011 ya di Qatar. Di Qatar. Nah, berikutnya di 4 tahun berikutnya Mas ya. 4 tahun berikutnya Piala Asia 2015. Nah, 2015 ini kita ada di Australia. Nah, ini Australia kan kemarin menjadi kalah di perempat final dengan lawan Jepang 1-0. Nah, kembalilah di 2012 Australia jadi tuan rumah. Betul. Nah, tuan rumah Australia di 2015 ini Jepang menjadi juara kan kemarin di 2011. Nah, Jepang membawa tekad juga di 2015 di Australia itu karena level juara bertahan. Jadi siapa sih tim mana sih atau negara mana yang tidak mau menjuarai berturut ya? Seperti itu. Pasti mempunyai tekad yang kuat untuk mempertahankan. Sebenarnya mempertahankan lebih sulit Mas dibandingkan meraih ya. Mempertahankan sulit, makanya mungkin mental dan tekad dia kuat ya sehingga ya harus bisa mempertahankan juara ya. Iya, dan pemainnya pun pemain-pemain yang lama ya, tidak perubahan. Namun dari pelatihnya berubah. Dia istilahnya membuang pelatih Italia Alberto Zaccheroni ya, seperti itu. Dia sudah ambil pelatih dari Argentina seperti itu ya, Javier Aguirre ya. Nah, ini seperti itu. Kapasitas Javier Aguirre waktu pas di 2015 belum teruji, belum terlihat ya teman-temannya. Jadi mungkin Jepang merekrut Javier Aguirre ini punya punya penilaian lain, pendapat lain untuk mempertajam dari istilahnya strateginya gitu ya. Tapi berhasil loh gitu. Iya, dia sampai di babak penyisihan grup. Dia sukses melibas semuanya. 3 pertandingan di babak habis disapu bersih oleh Jepang. Iya, dari timnas Irak, Palestina juga udah semua tim Jordania. Timur Tengah ya maksudnya. Iya, di babak habis semua sama Jepang dengan pelatih yang baru itu ya. Tapi akhirnya kan perempat finalnya Jepang perempat final ketemu dengan Uni Emirat Arab. Nah, disinilah mitos
untuk kutukan terjadi lagi teman-teman. Ya bukan sebenarnya apakah kebetulan ya kita belajar dari pemain Irak dan pemain Australia juga. Nah sekarang ke Jepang ketemu dengan Uni Emirat Arab di perempat final. Seperti itu. Namun gagal lagi. Seperti itu. Berikutnya. Berarti kutukan masih berlaku ya. Masih berlaku seperti itu. Main juara sekarang kalah lagi. Jepang padahal Uni Emirat Arab itu masih level di bawah Jepang. Iya. Tapi ya pemain bola ya. Kita tidak bisa tidak bisa memungkiri juga apapun bisa terjadi. Ya, dia terhambat oleh dari Uni Emirat Arab ya. Nah, sedangkan yang di tahun 2015 tersebut itu finalnya itu Australia ketemu dengan Korea Selatan. Australia seperti itu. Jadi 2015 Australia ketemu Korea Selatan. Nah, menariknya Korea Selatan dengan tim yang bertabur bintang waktu itu masih zaman-zamannya pemain muda yang berkembang. Itu dikalahkan ya oleh Australia. Iya, justru Korea Selatan hancur dengan Australia. Tuan rumah diperkuat oleh pemain bintang yang sekarang Son Heung-min loh Mas. Iya. Son Heung-min dulu sempat menyetak gol cuma dianulir oleh wasit. Itu jadi protes besar-besaran sehingga di pembanyakan waktu ya, masalah ya. Itu babak pertama itu mencetak gol tapi dianulir ya, otomatis Australia di babak pertama mencetak gol. Itu bisa membuyarkan harapan dari Korea Selatan untuk menjuarai Piala Asia 2015. Iya, betul. Di mana notabene Australia merupakan tuan rumah ya. Tuan rumah. Dan dia bisa menjuarai di kandang dia sendiri. Lawannya juga tidak main-main, pemain-pemain yang berbintang semua. Iya, luar biasa sekali itu tahun 2015 ya Australia. Jadi Australia juara ya teman-teman ya. Kemudian berlanjut ke 2019 ya. Nah, di sini menarik 2019. Nah, 2019 sendiri itu diadakan di Uni Emirat Arab. Nah, Uni Emirat Arab ini tetap waktu di Uni Emirat Arab sebelumnya kan Australia juara ya. Sama seperti negara-negara lain yang Australia memegang label juara bertahan ya. Pastinya dia akan memperkuat timnya ya Australia. Terus juga mungkin merubah strateginya supaya di mana dia bisa mempertahankan kejuaraan tersebut, pertahanan kejuaraannya ya. Nah, dia masuk ke grup B. Ya. Itu dia untuk pertandingan pertama lolos di grup B dengan sebutan runner ya. Iya, runner ya. Seperti itu. Dan lolos grup bertemu dengan Uzbekistan. Ya. Nah, dengan Uzbekistan itu dia menang cukup telak 6-0. Iya, itu pas ada penalti juga ya. Ada penalti. Nah, akhirnya untuk Uzbekistan ini lolos dengan adu penalti teman-teman. Jadi tidak mudah juga mengalahkan Uzbekistan ya teman-teman. Jadi emang Uzbekistan dari penampilan dari zaman ke zaman itu Uzbekistan ya memang ya harus diakui juga dan harus diwaspadai juga di Uzbekistan ya. Nah, tapi apesnya lagi ya setelah perempat final ya akhirnya Australia ketemu dengan Uni Emirat Arab. Yang dimana waktu di tahun 2014 ya ketemu ya 2015 ya ketemu tempat mengalahkan tapi ini dia kutukan berikutnya Australia tidak dapat mempertahankan kejuaraannya untuk Piala Asia berikutnya, makanya kutukan tersebut akan selalu datang terus ya dan dikalahkan oleh Uni Emirat Arab seperti itu. Nah, namun tentunya sih pada di 2019 yang juara Qatar ya. Qatar yang setelah mengalahkan dari timnas Jepang 3-1 hebat Qatar. Padahal bertanding di kandang Uni Emirat Arab ya. Qatar bisa juara. Mungkin Qatar waktu itu pemain-pemainnya lagi berkembang, masa bagus-bagusnya. Betul. Main mudanya banyak kan. Jadi Jepang pun ya tahu sendiri Mas, Jepang pemainnya benar-benar luar biasa. Pemain Eropa, pemain elit semua. Dan Jepang pun juga langganan loh untuk juara Piala Asia. Tapi bicara Qatar ini dia perkembangan sepak bolanya cepat loh Mas. Iya, luar biasa dia. Sampai dia tuh beberapa kali menjadi tuan rumah, sukses menggelar Piala tuan rumah dan juga untuk pemainnya sendiri pun timnas luar biasa, dia perkembangan cepat. Jadi dia untuk sepak bola mungkin lebih diutamakan ya. Iya. Makanya kita harus waspada juga nanti. Akan nanti kan ketemu dengan Qatar. Iya, di piala berikutnya 2020
2023 ya. Yang besok nih, bulan Januari itu. Diundur ke 2024, nah itu di Qatar. Nah besok nih tanggal 2 Januari teman-teman ya. Iya. Yang akan diselenggarakan di Qatar, Indonesia yang menjadi tampil di ya. Grup D. Nah ya. Nah, kita pengen tahu nih. Kutukan berikutnya apa nih? Kan Qatar sebelumnya 2019 menjadi juara. Nah, kadang kan Qatar sekarang jadi tuan rumah. Apakah Qatar bisa mempertahankan juara bertahannya? Iya. Atau hanya sekedar tuan rumah dan tidak lolos di grup atau perempat final atau semifinal, kita tidak tahu teman-teman nanti. Ya kalau untuk kutukan kita lihat aja nanti ya. Tentunya tim-tim yang 24 negara tersebut itu sudah mempersiapkan matang semuanya. Jadi itu ya. Menunjukkan yang terbaik lah pokoknya. Iya. Tidak mau dianggap remeh dan juga tidak mau sebagai cap label cuma penggembira aja. Ya. Nah makanya kutukan dia dari Piala Asia ini sebenarnya dari 2007 yang setelah kita bahas itu sebenarnya masuk ya mas, masuk akal ya. Masuk akal. Kita lihat masuk akal ya. Karena kita lihat faktanya memang begitu ya. Iya. Juara kandas. Kecuali kalau andaikan nanti di 2024 ini Qatar yang juara, nah mungkin bisa mematahkan mitos. Kutukan. Apakah bisa mematahkan mitos? Apa mitos tetap terjadi di Piala Asia Qatar besok ini? Kita tunggu saja teman-teman nanti di Piala Asia Qatar ini. Apakah ada kejutan-kejutan yang kita tidak tahu ya? Iya betul. Nah, gue sih berharap dari pecinta sepak bola Indonesia tentunya ya, ini merupakan kutukan tetap berlanjut. Jangan sampai Qatar juara aja. Seperti itu. Kalau bisa Indonesia jadi juara. Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa selain kutukan tetap ada, ya kutukannya Indonesia pun sendiri harus bisa terpecahkan. Iya. Kalau kita mitosnya harus bisa terpecahkan karena Indonesia kan kutukan juga banyak kutukan juga gitu ya. Hanya di fase grup aja. Iya. Kan dan empat edisi yang sebelumnya itu kita nggak pernah selalu gagal untuk mengikuti Piala Asia. Di zaman Sinteyong dan juga PSSI terbaru ya, kita doain aja mas, mudah-mudahan mitosnya terpecahkan dan kutukan timnas kita terpecahkan ya. Dan kutukan Piala Asia tetap berlanjut lah. Jadi biar semua tim merasakan juara atau atmosfer dari Piala Asia ini, walaupun Piala Asia ini hanya sekedar partai kecil di bawah Piala Dunia ya, tapi ini bergengsi banget bagi semua Asia ini. Makanya semua pemain, semua pelatih dan juga semua official itu benar-benar mempersiapkan semuanya untuk fokus ke Piala Asia ini. Teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin komentar lagi tentang kutukan-kutukan lain, ada pendapat yang berbeda dengan kita, silahkan aja di komen ya. Dan jangan lupa bro semuanya subscribe ya, mohon sekali subscribe-nya di Gibahin Bola. Dan juga jangan lupa like dan komennya biar kita tuh bisa berkembang dan bisa menginformasikan video-video tentang timnas Indonesia terbaru ataupun tentang persepak bola di Indonesia teman-teman ya. Iya, itu tadi sekilas tentang kutukan-kutukan yang ada di Piala Asia ya. Seperti itu. Mungkin itu aja bro. Yud, gimana itu aja? Ntar aja. Nanti kita lanjut. Kita tunggu aja besok video berikutnya. Yang pasti lebih menarik ya. Betul. Kita bahas ulas abis tentang timnas Indonesia lagi. Iya. Lebih dahsyat, lebih menarik. Makanya jangan lupa di subscribe. Mohon subscribe-nya, like and comment. Saya Adi di sini. Saya Yudi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.